Halo sahabat-sahabat muda di Keuskupan Banjarmasin secara khusus, dan juga sahabat-sahabat muda dimanapun berada. Salam jumpa untuk kita semua. Saya dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Banjarmasin menyapa sahabat-sahabat muda sekalian, terutama mengantar kita semua untuk berefleksi, merenung lebih dalam, masuk ke dalam hati kita di masa prapaskah ini, untuk menyiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita secara sungguh-sungguh untuk kebangkitan Tuhan, supaya kita dimenangkan di dalam Dia. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, saya mau bertanya kepada kita semua, siapa yang pernah cemburu? Siapa yang pernah iri hati terhadap sesamanya? Saya yakin kita semua pernah cemburu, kita semua pernah iri hati. Mungkin teman-teman cemburu dalam hal yang sederhana saja, atau iri hati, kok dia bisa sukses ya? Padahal kan saya lebih rajin. Kok dia dapat nilainya bagus ya? Padahal saya lebih rajin sekolah. Dan masih banyak hal lainnya yang dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, tanpa kita sadari ada kecemburuan, ada iri hati. Dan itu adalah pengalaman kemanusiawian kita. Namun yang paling penting dari situ adalah, apakah cemburu, apakah iri hati itu membuat hatimu tertutup, matamu tertutup untuk melihat hal-hal baik, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri sesama. Karena seringkali iri hati, cemburu itu akhirnya mengorbankan atau melukai orang lain. Karena saya cemburu dengan dia, maka saya cari jalan supaya saya menjatuhkan dia. Karena saya iri hati dengan teman yang ini, maka saya fitnah atau apapun supaya dia bisa jatuh. Apapun yang kita lakukan ketika didasari dengan cemburu, ketika didasari dengan iri hati, maka hasilnya pasti kurang baik atau bahkan tidak baik. Teman-teman yang terkasih, bacaan yang mengisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu cemburu terhadap Yusuf karena ayahnya sangat mencintai dia. Dia mendapat sesuatu yang terbaik dari ayahnya. Maka saudara-saudaranya cemburu kepada dia. Dan ketika saudara-saudaranya sedang berburu dan ia datang menjumpai mereka, di saat yang sama ungkapan kecemburuan, iri hati itu meluap. Pertama, mereka hendak membunuh dia. Akhirnya dihalangi oleh Ruben, sehingga ia hanya dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian akhirnya ia dijual. Saudaraku yang terkasih, iri hati, cemburu itu biasa kita temukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang cemburu, atau orang lain yang cemburu di sekitar kita. Dan iri hati dan kecemburuan itu ada di sekitar kita. Di lingkungan komunitas orang muda Katolik, di tempat-tempat kerja kita, di rumah, bahkan sanak saudara, itu terjadi. Namun yang paling penting di masa prapaskah ini, mari kita buka hati kita, buka mata kita untuk melihat lebih jernih, bahwa pengalaman kemanusiawian kita jangan sampai mengikat kita dan melukai orang lain. Teman-teman di dalam orang muda Katolik, kalau ada cemburu satu sama lain, sadarilah itu. Kok kenapa saya bisa cemburu ya? Kok kenapa saya bisa iri hati dengan dia? Ketika kamu bisa menemukan alasan mengapa kamu cemburu, mengapa kamu iri hati, maka kamu mengenali dirimu dan bisa melakukan sesuatu yang baru. Maka sahabatku yang terkasih, jangan takut, jangan cemas. Kenalilah dirimu, sadarilah itu. Apabila kamu cemburu, apabila kamu iri hati, kenalilah itu. Persoalannya bahwa kadangkala kita tidak kenal, kita tidak paham kalau kita sedang cemburu, atau kita tidak paham kalau kita sedang iri hati.
Maka ketika orang lain mengingatkan, ketika ada orang lain menegurmu, maka dengarkanlah itu. Sebagai orang muda, saya percaya bahwa kita semua pasti bisa, dan saya yakin kita bisa. Maka iri hati kita ubah dengan kerendahan hati. Rasa cemburu kita ubah dengan keterbukaan hati untuk menerima. Hidup dalam iri hati itu tidak menyenangkan. Karena kita selalu curiga, kita selalu mencari celah, kita selalu mencari kejelekan. Tetapi ketika kita hidup di dalam keterbukaan, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka hidup kita jadi lebih tenang. Hidup kita menjadi lebih terbuka, dan hidup kita penuh sukacita. Sahabat mudaku yang terkasih, singkirkanlah iri hati, singkirkanlah kecemburuan dalam hidup kita, dan mari hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan keterbukaan. Orang muda Katolik, yuk kita bisa.